Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Yulianti Wijaya, guru pada SMK Negeri 1 Ambon. Saya merupakan calon guru penggerak Angkatan 9 yang sementara mengikuti pendidikan guru penggerak Angkatan 9. Di video ini, saya akan memaparkan tugas 1.4.A.9 Aksi Nyata Modul 1.4 Budaya Positif. Dengan menjalankan budaya positif di sekolah, maka akan mempermudah tercapainya tujuan pendidikan nasional sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid dan bersifat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada murid. Budaya positif dapat terwujud jika seorang guru memiliki 5 nilai guru penggerak, diantaranya berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Budaya positif dapat terwujud dengan mendorong kolaborasi antara semua warga sekolah, dengan adanya keyakinan sekolah yang harus disepakati dan dijalankan bersama. Salah satu perubahan yang diinginkan sesuai dengan visi guru penggerak adalah terbentuknya budaya positif, agar diperoleh sekolah yang nyaman, aman, dan berpihak pada murid. Sehingga untuk mewujudkan visi guru penggerak tersebut dengan pembuatan prakarsa perubahan sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila. Semua dapat terwujud dengan langkah yang pertama kami jalankan, yaitu memberikan penimbasan atau sosialisasi terkait budaya positif pada sekolah kami SMK Negeri 1 Ambon. Saya bersama 2 rekan calon guru penggerak Angkatan 9 melakukan kolaborasi dalam kegiatan ini. Terdapat 6 topik dalam kegiatan tersebut. Saya membahas mengenai disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, juga teori motivasi, hukum dan penghargaan, serta restitusi. Kemudian rekan saya Ibu Merlin membahas mengenai keyakinan kelas dan kebutuhan dasar manusia serta dunia berkualitas. Yang ketiga, rekan saya Ibu Glory membahas restitusi, 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Bapak Ibu, terima kasih atas waktunya. Tidak membuang-buang waktu, di sini kita akan penimbasan modul 1.4 yaitu budaya positif. Dengan saya Ibu Yuli, kemudian rekan saya Ibu Merlin dan Ibu Glory. Di mana bukan lagi hukuman, tetapi ada kesepakatan dan konsekuensi. Jadi usahakan jangan menggunakan kata hukuman, tetapi konsekuensi apa yang anak dapati jika dia tidak boleh tidak melanggar, tetapi jika dia tidak taat atau dia lalai dan sebagainya. Selanjutnya, topik pembahasan kita ada 6 topik. Saya akan bawakan 2 topik, yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Nilai-nilai kebajikan universal, sebagai contoh misalnya Bapak Ibu menggenggam sebuah kertas kecil di genggaman Bapak Ibu. Kemudian teman di samping Bapak Ibu dengan segala upaya dia, ayo buka dong, kita mau lihat, misalnya seperti itu. Secari kertas ini ibarat kata adalah benda yang sangat berharga Bapak Ibu, ya. Jadi dengan sekuat tenaga Bapak Ibu menggenggam dan tidak mungkin Bapak Ibu melepaskan. Ataukah ada yang melepaskan? Ini suatu benda yang sangat berharga bagi Bapak Ibu, benda yang sangat berharga. Lalu teman Bapak Ibu ingin mengambil dari genggaman Bapak Ibu dengan segala upaya meja. Contoh sebagai penghukum misalnya, anak tidak bisa mengerjakan soal, lalu ataukah anak tidak mengerjakan tugas, hukumannya berdiri di depan atau keluar dari kelas. Itu contoh guru penghukum. Kemudian misalnya terjadi membuat rasa bersalah. Kenapa kamu datang terlambat? Ya, kamu tahu tidak? Kalau anak terlambat itu nanti bisa merugikan orang lain. Nah, itu membuat anak merasa bersalah. Kemudian yang ketiga, sebagai teman.
udah buat tugas, ya sudah duduk sana, nanti lain kali dibuat lagi. Itu sebagai teman, posisi kontrol dulu. Kemudian sebagai pemantau kita, jadi disuruh lepas sepatu. Hukuman atau konsekuensi? Ada yang bilang hukuman, ada yang konsekuensi. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJU untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Jadi kita fokusnya ke karakter anak, Bapak Ibu. Selanjutnya, restitusi fokus pada solusi. Yang terakhir, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Baik, itu 2 materi yang saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh Ibu Mary. Terima kasih Bapak Ibu. Rekan saya, Ibu Merlin, membahas mengenai keyakinan kelas, kemudian kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Selanjutnya, rekan saya, Ibu Glory, juga akan membahas mengenai 5 posisi kontrol guru dan juga segitiga restitusi. Saat sosialisasi atau penindasan, saya juga membagi pengalaman dalam penerapannya kepada rekan-rekan guru di sekolah, dengan membagi praktik baik kepada rekan-rekan guru berupa penyelesaian permasalahan dengan menggunakan segitiga restitusi yang sudah saya terapkan di kelas. Kasus pertama, Brandon marah saat sedang berdiskusi dengan kedua temannya, yaitu Olivia dan Priscilla, dan salah satu teman yang lain, yaitu Lionel, mengganggu Priscilla dan Olivia, sehingga proses diskusi Brandon terganggu, atau Brandon harus mengulang lagi penjelasan kepada Priscilla dan Olivia berulang kali. Karena kesal, maka Brandon pun memukul Lionel dengan payung sebanyak 3 kali. Berikut ini adalah skenario penyelesaian masalah menggunakan segitiga restitusi. Dari Ibu panggil Anda hari ini tujuannya untuk menanyakan apa betul Anda memukul Lionel. Kenapa Anda memukul Lionel? Jadi ceritanya pada saat administrasi transaksi, saya dengan Priscilla dan Olivia ada kerja tugas itu. Lalu Lionel dia kayak ganggu Priscilla, bisa ganggu Olivia lagi kayak ganggu kecil-kecil gitu. Saya sedang coba menjelaskan soal tugasnya, ternyata terganggu besar. Soalnya kayak mesti mengulang penjelasan. Mungkin kayak setangan sih saya pukul. Jadi Anda memukul Lionel dengan apa, Brandon? Berapa kali Anda memukul Lionel? Yang pertama yang baik buat itu jadi kota saya itu 3 kali. Oh, 3 kali. Jadi tahu bahwa wajar kalau Anda marah ya, karena Anda sementara menerangkan ke teman Anda harus terhenti atau terpotong penjelasan Anda dan Anda harus mengulang lagi. Ibu Yuli tahu bahwa ya wajar kalau Ibu Yuli diganggu seperti itu juga Ibu Yuli. Tapi Ibu Yuli tanya dulu, apakah boleh ataukah apakah benar Brandon harus memukul teman kalau Brandon marah? Sebenarnya tidak boleh. Ya. Kenapa tidak boleh Brandon? Apa? Brandon merasa apa? Rasa apa nak? Bersalah. Rasa bersalah. Brandon merasa bersalah. Kemudian Brandon juga sudah melanggar kesepakatan kelas, betul? Ya. Apa kesepakatan kelas yang sudah Brandon melanggar? Tidak boleh berkelahi di kelas. Artinya saling menyayangi ya. Oke. Jadi benar-benar lalu setelah ini apa yang ingin Brandon katakan ke Lionel atau apa yang ingin Brandon sampaikan? Oh iya, Brandon merasa Brandon mau minta maaf ya. Baik, terima kasih Brandon ya. Kalau begitu Ibu harap ke depan. Lalu kalau ke depan ini Brandon kalau misalnya marah lagi bagaimana? Berarti harus bagaimana? Oh, berusaha menahan emosi supaya jangan sampai memukul teman. Baik, lain kali tidak boleh diulangi lagi ya Brandon ya. Harus sabar, harus tenang. Baik, terima kasih Brandon untuk hari ini. Langsung pulang ya. Nama
saya Brandon Korputi dari 12C1. Saya merasa senang karena bisa berkonsultasi dengan wali kelas saya, Ibu Yuli, terkait masalah saya yang saya alami di sekolah, dan untuk kedepannya saya tidak akan melakukannya kembali dan saya akan lebih sabar, lebih mengontrol diri dan menahan emosi. Kasus kedua, Juliandro sering terlambat masuk sekolah dan beberapa guru mengeluhkan hal tersebut saat di kelas, sehingga teman-teman sekelas melaporkan kepada wali kelas. Berikut ini adalah skenario penyelesaian masalah menggunakan segitiga restitusi. Baik, Juliandro, Ibu Yuli panggil Juliandro di sini terkait laporan teman-teman bahwa Juliandro selama ini sering datang ke sekolah terlambat. Apa betul, Juliandro? Ya, Ibu, saya sering terlambat ke sekolah. Kira-kira seingat Juliandro berapa kali Juliandro terlambat? Banyak sekali, Kira-kira lebih dari berapa kali yang seingat Juliandro? lebih dari 5 kali. Lebih dari 5. Kalau begitu, mengapa sih Juliandro sering terlambat ke sekolah? Begadang dengan teman-teman sambil main game. Kira-kira begadang dengan teman-teman sambil main game sampai jam berapa, Juliandro? Jam 2 malam. Sampai jam 2 malam. Iya. Baik, ya. Kalau begitu, menurut Juliandro, apa yang harus Juliandro lakukan? Saya merasa bersalah karena sudah melanggar Kesepakatan kelas atau kesepakatan sekolah. Lalu, Juliandro apakah merasa bersalah atau tidak? Kalau datang terlambat ke sekolah. Saya merasa bersalah. Kalau merasa bersalah begitu, kemudian kalau begitu apa yang harus Juliandro lakukan sehingga Juliandro tidak terlambat lagi? Saya tidak akan begadang lagi. Saya akan tidur tepat waktu dan tidak terlambat ke sekolah. Baik, Ibu Yuli bisa pegang Juliandro ke kata-kata sehingga pertemuan selanjutnya atau besok ke sekolah tidak lagi terlambat, bisa? Ya, bisa. Bisa. Karena Juliandro tahu begadang baik tidak untuk tubuh. Tidak. Tidak, baik. Jadi Juliandro sudah sadar bahwa apa yang Juliandro lakukan benar atau tidak? Tidak. Tidak, baik. Berarti tidak akan melanggar kesepakatan kelas lagi? Ya. Oke, baik. Terima kasih Juliandro. Ya, silakan pulang. Nama saya Julian Rodriguez, kelas 12C1. Saya merasa senang karena bisa berkonsultasi dengan wali kelas saya, Ibu Yuli, terkait masalah saya sering terlambat ke sekolah dan saya sudah melanggar tata tertib sekolah, juga kesepakatan kelas. Saya berjanji untuk tidak terlambat lagi ke sekolah dengan tidak bergadang lagi sampai larut malam dan susah bangun pagi untuk ke sekolah. Terima kasih. Demikianlah aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Kiranya aksi nyata ini dapat menjadikan inspirasi bagi Bapak dan Ibu guru hebat. Jadilah guru penggerak yang tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.